tentu di sini ada pertanyaan. Dalil-dalil bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Asy'ariyah Maturidiyah dan bukan Salafi Wahabi. Pertanyaannya, adakah dalil-dalil nakli Al-Quran dan hadis yang membuktikan atau menguatkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Asy'ariyah Maturidiyah dan bukan Salafi Wahabi? Tentu saja dalil-dalil nakli Al-Quran dan hadis yang membuktikan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Asy'ariyah Maturidiyah dan bukan Salafi Wahabi jelas banyak sekali. Ini dalil pertama. Asy'ariyah Maturidiyah adalah golongan yang selalu berpegang teguh dengan konsep jamaah. Hal ini sesuai dengan hadis sahih Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala 72 millah wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73 72 fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis tersebut menjelaskan sesungguhnya umat Islam ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan akan masuk ke neraka dan 1 golongan yang akan masuk surga, yaitu golongan al-jamaah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Nah, dalam hadis tersebut dikatakan jamaah yang selamat. Pertanyaannya, apa makna jamaah dalam hadis di atas? Para ulama memberikan makna al-jamaah dalam hadis di atas dengan beberapa makna. Pertama, disebut aliran al-jamaah. Kedua, mengikuti ijma ulama. Ketiga, menjaga kebersamaan dan kerukunan. Keempat, merupakan golongan mayoritas kaum muslimin. Itu makna jamaah. Sekarang, makna jamaah dari keempat makna tersebut kita kaji satu persatu. Makna pertama disebut aliran al-jamaah. Dalam kitab At-Tabsyiru Fiddin wa Tamyizul Firqatin Najiyah Anil Firqil Halikin, karangan Al-Imam Abil Muzaffar Al-Asfarayini, beliau mengatakan, wa minha jaa fi riwayatin ukhra annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila anil firqatin najiyah faqal al-jamaah wa hadhihi sifatun mukhtassatun bina li'anna jami'al khassi wal 'am min ahlil firaq al-mukhtalifah yusammunahum ahlas sunnah wal jamaah. Nabi SAW pernah ditanya tentang golongan yang selamat. Lalu beliau menjawab, mereka adalah al-jamaah. Nah, ini jamaah ini adalah sifat yang khusus pada kami Asy'ariyah Maturidiyah, bukan yang lain. Mengapa? Karena semua orang yang alim dan yang awam dari berbagai golongan menamakan mereka atau kami Asy'ariyah Maturidiyah dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ketika Rasulullah SAW ditanya tentang golongan yang selamat, beliau menjawab golongan jamaah. Ternyata semua umat Islam menyebut golongan kami Asy'ariyah Maturidiyah dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti kita golongan yang selamat. Dan kita berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya dalam kitab At-Tabsyiru Fiddin, Al-Imam Abil Muzaffar Al-Asfarayini juga mengatakan, wa kaifa yatanawalu hadzal ismul khawarij wa hum la yarawna al-jamaah war rawafid wa hum la yarawna sihhatal ijma' war rawafid wa hum la yarawna al-jamaah wal mu'tazilah wa hum la yarawna sihhatal ijma'. Wa kaifa taliqu bihim hadhihi sifah allati dzakaraha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama al-jamaah tidak mungkin mencakup terhadap aliran Khawarij dan Syiah karena mereka tidak memiliki konsep jamaah. Dan tidak pula terhadap aliran Mu'tazilah karena Mu'tazilah tidak mengakui otoritas dalil ijma'.
Dan ketiga aliran ini, Khawarij, Syiah, dan Mu'tazilah, memang tidak mau menyebut dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, bagaimana dengan Salafi Wahabi? Apakah para ulama dan umat Islam menganggap mereka sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ternyata menurut para ulama mazhab arba'ah, mazhab 4, yaitu para ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, Salafi Wahabi bagian dari golongan Khawarij dan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari kalangan ulama Hanafi diterangkan di dalam kitab Raddul Muhtar 'ala Durril Mukhtar, Syarah Tanwiril Absar, karangan Imam Muhammad Amin Asy-Syahir Ibnu Abidin. Dalam kitab tersebut diterangkan bahwa pengikut Ibnu Abdul Wahhab, kaum Salafi Wahabi, adalah golongan Khawarij pada masa sekarang, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Juz 6 halaman 413. Dari ulama mazhab Maliki ada Al-Imam Ahmad As-Sawi Al-Maliki dalam Hasyiah As-Sawi ala Tafsir Al-Jalalain. Beliau juga mengatakan demikian. Kata beliau, kaum Khawarij adalah mereka yang mendistorsi, mentahrif penafsiran Al-Quran dan Sunnah. Karenanya mereka halalkan darah dan harta kaum muslimin. Mereka adalah satu golongan di tanah Hijaz yang bernama Wahabi. Dalam Hasyiah Sawi ala Tafsir Jalalain juz 3 halaman 307. Dari kalangan ulama Syafi'iyah diantaranya adalah di dalam kitab Misbahul Anam wa Jila'ul Zalam fi raddi syubahil bid'ah an-najdi allati adalla bihal awam, karangan Al-Allamah Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad nafa'allahu bihi amin. Dalam kitab ini Al-Imam Al-Haddad menjelaskan sekian banyak hadis yang menjelaskan tentang Khawarij, menegaskan bahwa sesungguhnya Ibnu Abdul Wahhab dan pengikutnya termasuk Khawarij. Ciri-ciri mereka dari Najd, dari arah timur kota Madinah, dan mencukur pelontos rambut mereka sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Dari kalangan ulama Hambali diterangkan di dalam kitab Ar-Rahlatul Hijaziyah war Riyadul Unsiyah fil Hawadits wal Masail Al-Ilmiyah, karangan Imam Abdullah Al-Qaddumi An-Nabulusi Al-Hambali. Dalam kitab tersebut halaman 117 dikatakan hadis-hadis tentang Khawarij diberlakukan oleh para ulama terhadap mereka yang melawan Khalifah Ali dan kelompoknya. Tetapi Khawarij masa sekarang, yaitu Salafi Wahabi, sama dengan Khawarij masa lalu dalam sifat-sifatnya. Nah, ini artinya apa? Wahabi mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi para ulama dari mazhab 4, mazhab arba'ah, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang merupakan representasi Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mayoritas umat Islam, tidak menganggap Wahabi sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah dan justru bagian dari golongan Khawarij. Lalu makna kedua jamaah. Makna kedua jamaah, jamaah artinya mengikuti ijma ulama. Mengapa demikian? Hal ini sesuai dengan hadis sahih an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah wa yadullahi ma'al jamaah wa man syadza syadza ilan nar, rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Pertolongan Allah selalu bersama jamaah. Dan barang siapa yang mengucilkan diri dari jamaah, maka ia mengucilkan dirinya ke neraka. Hadis ini salah satu dalil wajibnya umat Islam mengikuti ijma para ulama. Pertanyaannya, golongan mana yang istiqamah konsisten dengan ijma ulama? Apakah Asy'ariyah Maturidiyah berpegang dengan ijma ulama? Tentu saja demikian. Diterangkan di dalam kitab At-Tabsyiru Fiddin karangan Imam Abil Muzaffar Al-Asfarayini. Beliau menjelaskan Asy'ariyah Maturidiyah selalu menggunakan dalil-dalil dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.
dalam berbagai cabang syariah dan berhujjah dengan semuanya. Hal ini berbeda dengan semua golongan di luar mereka. Tidak konsisten dengan ijma' para ulama. Dan memang dimaklumi bahwa Syiah, Mu'tazilah, Khawarij menolak otoritas ijma' para ulama.